Roh Kudus itu adalah nama dari Jibril. Lucu ibu ini. Ya Allah. Bu Karyana, aduh saya makin benci sama Anda betul. Saya benci sama orang bodoh. Kasih turun orang ini. Turun. Serius. Aku nggak suka sama orang bodoh yang goblok tapi sombong. Kau ngerti nggak kau? Sebagai agama penjajah, kalian memang pura karakter mencuri, merampok istilah Al-Quran. Habis itu kau maknai seenak perutmu. Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran, tidak ada di Bible. Kitab kalian itu bahasa Yunani. Mana datanya di Al-Quran Roh Kudus, Bang Zul? Al-Quran sudah menjelaskan, Qul nazzalahu Ruhul Kudus. Itu Al-Quran. Datang terjemahan Bible dari Belanda, masuk ke Nusantara, mengambil istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible untuk menipu manusia. Pahami itu. Karena memang agamamu diajarkan untuk menipu. Filipi 1:18. Paulus mengajak pengikutnya untuk menipu manusia demi untuk menggiring manusia kepada Yesus Kristusnya. Ke-9, jangan berseksi. Itu kitab Yahudi, nggak ada hubungannya dengan Kristen laknatullah. Tidak ada hubungannya agama Yahudi dengan agama Kristen laknatullah. Tidak ada hubungannya. Rumah kami. Nenekmu kiper. Tidak ada Al-Quran mengambil. Turun. Biadab. Agama penjajah, laknat, agama setan. Yohanes 8 ayat 54 dikatakan, ada yang mengatakan di atas, adakah engkau lebih besar daripada Bapa kita Abraham yang telah mati, nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Katanya kepada Yesus kan? Lalu Yesus menjawab, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tapi siapa kamu berkata dia adalah Bapa kami, Tuhan Bapa kami. Jadi Bapakku yang memuliakan aku, kata Yesus. Loh, iya. Sekarang di bumi ini siapa yang pernah dimuliakan Bapa? Boleh tahu siapa yang pernah dimuliakan Bapa? Langsung. Nah, itu ibu tahu. Ibu tahu. Dia dimuliakan. Kenapa dia dimuliakan, Bu? Karena dia Tuhan atau karena dia anak manusia? Ya karena dia Tuhan. Anak Tuhan dimuliakan Tuhan. Dimuliakan Bapa. Ya Allah ya Karim. Yesus berkata, Ibu, di dalam Lukas 7:28, di antara manusia yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada manusia satupun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Elohim lebih besar daripadanya. Nah, jadi Yesus mau dimuliakan, itu kan kemuliaan yang diberikan kepada kepada Yesus dari Bapa Elohim kan. Nah, karena itu jangan kita ikut-ikutan sama orang yang mengutuk dia. Kenapa? Karena dia orang mulia. Sudah salah orang yang mengatakan mati dengan jalan kutu. Udah salah besar, itu kesesatan. Karena kemuliaan beliau ini sebelum dunia ada itu sudah diberikan kemuliaan itu. Kok tiba-tiba ada orang yang begitu tega memfitnahnya, mati dengan jalan kutuk. Na'udzubillah, na'udzubillah. Disetarakan dengan maling kuda, maling ayam. Disetarakan dengan pencuri, perampok, pezina. Kenapa bisa demikian? Semua sampah yang ada di atas muka bumi dilemparkan ke mukanya. Nah, ambil nih, kau yang terkutuk wakili kami. Apanya ini? Kenapa enggak sedikit saja untuk menghormati beliau? Manusia suci ini tidak layak kemudian tersentuh oleh sesuatu yang najis. Yang mulia ini, Yesus yang mulia ini, yang terkemuka di dunia dan di akhirat ini, tidak layak dijadikan tumbal untuk dosa-dosa kita. Bukankah Tuhan itu maha pengampun? Bukankah Tuhan itu maha penyayang? Kita datang kepadanya berserah diri, ya Tuhanku Elohim, ampuni dosa-dosaku, selama ini aku salah.
aku telah mengikuti pengajaran yang sesat. Aku ingin kembali kepadamu, mohon petunjuk, ampuni segala dosa-dosaku. Terhapus gak dosa itu? Ya terhapus. Pencipta langit dan bumi ini maha penyayang, maha pengasih. Coba bukti kalau Tuhan kita itu maha penyayang. Tuhan Anda dengan Tuhan saya kan sudah pasti beda. Tuhan Hindu, Tuhan Buddha tentu beda. Artinya 5 agama, 5 Tuhan. Tapi di antara kita alhamdulillah, puji Tuhan, tidak ada yang kekurangan kan. Ketika Ibu Karyana berdoa di gereja, berkecukupan kan Bu Karyana. Aku pun begitu. Ketika aku berdoa di masjid, sebagai seorang muslim, alhamdulillah aku berkecukupan. Tapi ada juga yang tidak berkecukupan. Ya, di Islam juga ada kan. Tapi di Kristen jangan lupa kan juga ada. Artinya bahwa pencipta langit dan bumi itu memberikan rezeki kepada kita tidak melihat agama. Kenapa Tuhan pencipta langit dan bumi itu memberikan rezeki, memberikan nikmat kepada kita tidak melihat agama? Karena kita ini diberi kehendak bebas. Kapan kita diberi berkecukupan berdasarkan dengan agama dan agama saya yang benar, berarti kalian pada miskin semua. Karena melihat kaya raya, kalian miskin semua, di mana-mana Islam kaya, maka kalian akan meninggalkan agama kalian masuk ke Islam. Lalu apa yang disebut iman kalau begitu? Ruang iman tertutup. Kenapa? Karena tak ada lagi ujian iman. Karena yang kaya pasti sudah dekat dengan Tuhan. Nah kami miskin-miskin terus. Ya kita masuk ke Islam dong karena Tuhannya yang benar. Itu bukan ujian iman. Artinya Tuhan menutup ruang iman itu. Yang ada ya beragama secara histori. Gitu. Kenapa kita dibuat Islam ada kaya, ada miskin, Kristen? Supaya kita berpikir bahwa pencipta langit dan bumi itu maha kaya. Saya pernah ditanya oleh salah satu staf saya. Gue bilang gini, Ibu saya dengar-dengar dari anak-anak, Ibu mau bunuh diri tadi gitu. Iya Pak Nur. Kenapa bisa? Yuk ke ruangan saya. Ada apa Ibu? Saya capek Pak. Suami saya kan pejabat. Loh itu bagus kerjanya. Iya tapi kan anak-anak gini. Terus saya gini aja terus. Pekerjaanku begini-begini aja terus. Tidak pernah naik, pekerjaan menumpuk. Laporan tiap hari harus. Terus kenapa mau bunuh diri? Ya siapa tahu dengan mati ini gini. Karena saya sudah minta, saya punya beban. Gimana anakku mau sekolah gini? Bu, masih banyak orang yang jauh lebih miskin dari kita. Anda minta harta sama Allah kan? Sama Tuhan. Di mata Tuhan harta itu sampah. Tak ada harganya harta itu di hadapan Tuhan. Sementara Tuhan kita itu sudah menyiapkan surga untuk ibu. Jangan sampai ketika ibu dikasih harta, ibu kufur. Ibu kufur terhadap Allah. Sehingga ibu tidak mendapatkan surganya. Karena Anda hidup lupa sama Tuhan. Karena Allah cinta sama ibu dikasih pas-pasan. Akhirnya waktu itu dia nangis. Banyaklah yang sampaikan sama ibu itu. Akhirnya dia nangis. Nah sejak saat itu bukannya dia bunuh diri. Malah dia resign kerja. Kaget juga aku. Mana Ibu Risma aku bilang. Ibu Rina. Oh Ibu Rina ini Pak udah mengundurkan diri. Kenapa? Coba mana telepon aku telepon. Ada apa? Aku khawatir kan waktu itu. Aku telepon Bu. Ibu resign. Iya Pak. Kenapa? Aduh terima kasih banyak Pak Nuralim. Gara-gara nasihatnya. Untuk apa sih saya capek-capek kan Bapak udah jadi pejabat. Waktu itu bapaknya di Taspen suaminya. Beliau sudah kepala cabang di Mamuju. Saya sudah berkecukupan dengan hidup sederhana seperti ini. Ya syukur alhamdulillah. Artinya bahwa itu tadi pola yang kita bangun dalam beragama itu. Ya kita tidak bisa memandang keberhasilan kita dalam hidup ini adalah bentuk bahwasanya pasti Tuhan saya yang benar. Tuhan yang lain pasti salah. Gak bisa kayak gitu. Gak bisa kayak gitu. Bahkan kalau kita lihat pengajaran Yesus ya. Lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam surga. Berat itu artinya bahwa ya apa bilangnya ya. Kita gak boleh menduakan Tuhan intinya. Gak boleh. Sekali Elohim, jangan diganti dengan utusannya. Apa
Ngapain nyembah utusan? Utusannya cukup kita dudukkan, kita muliakan, kita sandarkan pada derajatnya. Yesusku yang mulia, I love you full. Disebabkan karena kamu adalah muslim yang taat, beribadah, menyembah, berserah diri, tunduk kepada perintah apa yang diperintahkan Elohim kepadamu. Thank you. Itu Oke. contoh yang baik. Jangan disembah Ibu Karyana. Oke Bang Juma. Ya. Yang dikatakan tadi, Bapakku lah yang memuliakan aku, kata Yesus. Apa nggak marah Bapak kalau kita menyepelekan yang dimuliakannya? Ya, Coba justru Ibu, saudariku, Ibu menyepelekan Yesus kalau Ibu menganggap dia dewa. Karena, sabar dulu, Anda mendudukkan Yesus itu seperti Zeus, seperti Krishna. Anda mau mendudukkan dia. Sebenarnya Yesus itu tak mau. Dia nggak mau didudukkan seperti dewa. Nggak mau. Bahkan supaya dia diketahui bahwa dia Mesias itu, Yesus sebenarnya rahasiakan pada masa-masa itu. Jangan kau katakan kepada orang kalau aku ini adalah Mesias. Nah, dalam studi pengajaran Yesus, dia studi pengajaran Yesus, kedudukan dia, jabatan dia yang paling tertinggi itu apa? Kan Mesias. Mesias itu apa sih bagi orang Yahudi? Kan konsep Mesias itu di sana. Kapan Kristen melepas diri dari konsep Mesias Yahudi, berarti Kristen murni pagan. Nah, artinya Mesias yang harus didudukkan di sini oleh saudaraku Kristen adalah Mesias Yahudi. Wahai Yahudi, rabi-rabi Yahudi, Mesias itu apa sih menurut kalian? Mesias itu adalah utusan Elohim, manusia Yang yang diurapi. Salah Bang Juma, yang diurapi. Apa yang diurapi? Kota amal. Mesias artinya yang diurapi. Iya kan manusia yang Diminyaki. diurapi. Iya, manusia kan Ibu? Iya dong, manusia. Bapak kita sendiri yang mengurapi Bang Juma. iya mengurapi. Itu yang mengosongkan diri. Elohim itu mengosongkan diri menjadi Mati manusia. Untuk Ini kalau itulah yang diurapi. setelah dia kosong, siapa yang menjadikan dia menjadi Tuhan? Yang menjadikan dia Tuhan, dia yang merendahkan diri turun. Filipi 2 ayat 6, 7, 8, 9, 10. Iya, Ibu. Itu. Bu Darni yang cantik. Tapi setelah dia menjadi manusia kan dia nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Jadi sejatinya kalau konsep Paulus ini betul adanya, itu kan Ibu baca di Filipi 2. Nah kalau Paulus ini punya konsep betul, kita harus baca nomor 10, nomor 11-nya dong. Iya kan? Nomor 11, nomor 10, nomor 11 kita harus baca. Oh ternyata masih ada hakikat yang derajatnya lebih tinggi dari Yesus yang menjadi daging ini. Coba Ibu baca di situ. Nah, sehingga Yesus bukan tidak layak. Maksudnya Yesus sangat hina. Yesus itu mulia kali. Maka jangan dihinakan dengan mendudukkan dia setara dengan Tuhannya, jangan. Sama seperti Pak Gibran wakil presiden, kalau kita dudukkan dia layaknya presiden di depan presiden, wah itu aib bagi dia, itu memalukan bagi dia. Tadi nggak boleh analogi. Enggak Ibu, ini menganalogikan maksudnya bukan menyetarakan, tapi seorang wakil presiden kita anggap presiden itu malu manusia ini. Apatah lagi seorang rasul kita lantik dia sebagai Tuhan, malu dia di hadapan Tuhan, itu maksudnya. Malu dia. Jadi di Yohanes 8 di situ bermujizat. Di situ ada suatu yang tidak bisa dilakukan manusia di 59. Pada saat Yesus berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham aku sudah ada." Heran manusia itu. Hah? Sebelum Abraham aku telah ada. Nah, emosilah Bang Juma di situ kan, dia lempar Yesus tuh. Lalu mereka mengambil batu mau lempar dia. Yesus menghilang. Ada nggak orang menghilang tiba-tiba? Mana dia? Mana dia? Itu satu mujizat loh. Jadi orang manusia nggak ada yang percaya. Udah, Bang Juma nggak percaya, semua kita ini rata-rata tidak percaya. Yang percaya hanya Kak Darni dengan aku. Ya nggak Kak Darni? Ibu, kalau yang kayak begitu Ibu, Hanya saudariku yang saudariku yang baik hati. Di dalam Al-Quran itu yang kayak gitu itu dijelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahaza rabbuka min bani Adam. Adam loh. Min zuhurihim
zurriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Wahai Suma, apakah engkau bersaksi aku ini adalah Tuhanmu? Nah, aku menjawab. Sebelum aku turun ke bumi, aku menjawab. Kalau bala syahidna, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Itu praeksistensi saya sebagai manusia. Di alam roh. Itu ada di dalam kitab ibu. Bahwa kita semuanya ini tadinya sudah ada. Sudah ada kita ini sebelumnya. Bang Juma. Iya. Ini Bang Juma. Itu nggak masuk akal. Gini ya. Saya kasih di Medan iya. ada namanya Olo Panggabean, bisa menghilang katanya dulu, terkenal. Tapi sekarang sudah dikubur, ya kan? Akhirnya metong juga. Nah, itu terkenal tuh. Ada bisa yang menghilang, ada punya ilmu tuh. Nih, Yesus punya ilmu bisa menghilang. Ya kan? Ilmu dari mana? Ilmu dari Bapa. Iya, bagus, itu loh. pintar. Jadi gini Ibu. Hebat. Efesus 1 nomor 4, sebab di dalam Dia Elohim telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Kalau bala syahidna. Kita ini sudah ada sebelum dunia dijadikan. Kemudian Pengkhotbah 3:15. Yang sekarang ada itu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Elohim mencari yang sudah ada. Jadi kita nggak bisa kemudian memaku mati Yesus itu hanya gara-gara Abraham. Sebelum Abraham aku sudah ada. Loh, Al-Quran mengatakan seluruh manusia itu ada sebelum dunia itu dijadikan. Sebelum dunia ini dihuni oleh kita, kita sudah ada. Apa buktinya? Apa buktinya Bang Juma? Kita berada di alam roh, Ibu. Nah, sekarang saya tanya, apakah yang nyata? saudariku yang baik, apakah yang dimaksud Yesus sebelum Abraham ada, aku sudah ada, itu rohnya atau jasadnya, Ibu? Ayo, jujur. Itu hakikatnya sebelum Abraham ada. Iya, rohnya atau jasadnya? Saudariku, rohnya atau jasadnya? Rohnya. Samalah itu. Alastu birabbikum. Apakah kalian wahai anak keturunan Adam mengakui aku ini adalah Tuhanmu? Kalau syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Itu kita persaksikan pada saat kita masih ada di alam roh. Berarti sama seperti Yesus. Cuman karena Yesus bersoal jawab orang-orang Yahudi yang mengangkat satu tokoh Abraham, andai saja mereka menjawab soal jawab tentang Adam, maka Yesus pun akan mengatakan, aku ada sebelum Adam ada. Itu. Pertanyaan dulu Bang Juma. Di sorga itu ada malaikat-malaikat. Percaya nggak sepertiga malaikat jatuh ke bumi dengan Lucifer? Percaya? Iya. Oke. 2/3-nya yang di sorga percaya itu masing-masing ada. Kehidupan masing-masing malaikat, ya, malaikat Jibril ada, ya, iya. ada nama-nama malaikat, enggak. Nah, iya. di malaikat ini, yaitu itu yang dikatakan Yesus, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Di atas malaikat ini yaitu anak Tuhan, ya, di atasnya itu Bapa di sorga. Jadi malaikat itu seperti apa ya? Seperti itu. Tidak ada Malaikat itu roh. Seperti itulah Bapa di sorga. Tidak ada kemudian permasalahan. Nah, itu yang gak dipahami. Seperti apa penduduk sorga itu? Ya seperti malaikat itu. Meninggalkan kemuliaannya. Malaikat punya kemuliaan? Gak punya. Nah, kemuliaan malaikat yang di bumi ini tidak ada lagi. Sudah lenyap. Tinggal mengikuti penyesat, yaitu iblis, ya Lucifer. Dia ngikuti Lucifer. Itu enggak demi kita. Sekarang Ibu ngikutin siapa dengan mempertuhankan Yesus, menghakikatkan dengan Elohim? Ikut siapa? Saya mengikuti yang tertulis, Bang Juma. Nah, itu kan larinya ke situ, ibuku yang cantik ini. Kata Yesus. Nah, coba di mana? Yesus kepada Filipus. Coba ditelaah lagi deh. Guru. Tunggu dulu Bang Juma. Iya, silakan. Di
Di mananya Bapak itu? Kata si Filipus. Udah? Apa kata Yesus? Kau tunjukkan para nabi kalau ada berani ngomong kayak gitu. Filipus, sudah sekian lama kau bersama dengan aku. Masa kau nggak kenal aku? Aku dia, akulah dia, aku Bapak itu, akulah Jehovah itu. Itu Anda kata Yesus. menambah-nambahi itu Anda menambah-nambahi. Kok menambahi sih? Iyalah menyembah. Udah jelas-jelas Yesus mengucapkan seperti itu. Berani rupanya para nabi ngomong kayak seperti Yesus ngomongnya. Akulah dia, akulah Jehovah itu. Waduh, Ibu Nah, itu. terlalu lebay. Ibu dengarkan Enggak kok. lebay. Itu udah benar kali. Sekarang kalau Ibu memaknai itu kan cuma satu data. Satu Loh, data. mau berapa data lagi ucapan Yesus ngomong kayak gitu? Kalau bagaimana- Yesus mengatakan utusan karena dia mengosongkan diri. Elohim itu mengosongkan itu diri. Datang dalam rupa manusia. Sekarang begini Ibu. Sekarang begini. Coba tanggalkan ajaran Paulus dulu. Bisa nggak? Ibu Bisa. tanggalkan ajaran Paulus. Oke. Sekarang ketika Yesus bersaksi tentang dirinya, menurut Yesus, dia siapa? Kesaksiannya dulu kita lihat. Jangan bawa Paulus dulu. Utusan dari Elohim itu dia. Utusan. Firman Ketika kita- Elohim yang menjadi manusia. Nah sekarang sama enggak dengan Elohim, dengan utusan Elohim? Utusan yang bagaimana dia Bang Juma? Nah, itu Dia kan- pribadi Elohim. itu, Yesus Ibu, pribadi Elohim. Utus saudariku, daripada Elohim yang mengosongkan saudar- diri turun ke bumi. Saudariku itu masih membawa-bawa ajaran Paulus itu. Yo, terus kenapa kalian lalak membawa buku-buku Paulus? Data-data Paulusnya selalu kalian membawa ke Enggak, room ini. maksud saya bukan gitu. Maksud saya ketika Yesus murni, ajarannya tak ada terkontaminasi dengan konsep doktrin dogma Paulus, apapun arahnya, Ibu mau pakai data apapun, Yesus sudah mengunci mati ajarannya. Segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya. Muridku percaya kalau aku ini siapa? Aku ini utusan. Jadi tidak layak utusan Tuhan kemudian dituhankan. Sehebat apapun dia, apapun yang diucapkan, siapa yang melihat aku, siapa yang menampar aku, siapa membunuh aku, sama dengan membunuh Tuhan. Siapa yang melahirkan aku sama dengan melahirkan Tuhan. Masa kayak gitu? Serendah itukah Tuhan? Hanya gara-gara Yesus seorang manusia berkata, aku, siapa melihat aku? Padahal Yesus sendiri Yohanes 5:37, Bapa yang mengutusku kau tidak pernah melihatnya. Siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Itu maksudnya apa? Murid-murid dipersaksikan oleh Yesus. Dipersaksikan oleh Yesus. Jangan bawa data Paulus, kan gitu. Ini kan perkataan Yohanes itu. Di dalam Yohanes itu dikatakan di situ, sudah sekian lama kau bersamaku, Filipus. Ya Allah. Kau belum mengenal aku. Lalu dikatakan lagi Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayo. Oke. Anda perbaiki datanya. Yohanes 7:28. Yohanes 14 ayat 7. Yohanes 7, perbaiki datanya. Coba. Waktu Yesus mengajar di bait Elohim, Yesus berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Kamu memang mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Bapa. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah ketika kau mengenal aku, kau mengenal aku ini Mesias. Perkataanku, perkataan Tuhan. Pekerjaanku, pekerjaan Tuhan. Siapa yang melihat aku sama melihat Tuhan. Siapa mendengarkan aku sama mendengarkan Tuhan. Sebab pekerjaanku, makananku adalah melakukan pekerjaan Tuhan. Firman yang kau dengar dari aku, ya bukan dari aku, tapi dari Tuhan. Berarti siapa yang melihat aku, sama melihat Bapa. Siapa mendengar aku, sama mendengar Bapa. Sederhana kok itu. Andai saja ibu tidak terkontaminasi ajaran dari Roma Yunani,
Anda akan mendudukkan Yesus sebagai rasul, murni utusan Tuhan. Beliau ini adalah orang soleh. Orang-orang yang betul-betul menundukkan hatinya, pikirannya, Tidak mungkin jasanya. rasul, tidak mungkin rasul. Bang Juma, apa rasul? Ya Allah. Bang Juma tunggu dulu. Bang Juma, apakah rasul menyediakan tempat di surga? Apa kata Yesus? Iya, Aku akan datang kembali. Ya Allah. Aku akan menyediakan Ya tempat Allah, ya bagimu. Karim. Di mana aku berada, engkau pun berada. Mana ada berani para rasul ngomong kayak gitu? Nggak ada rasul. dia Kalau Dia nggak Tuhan utusan. penguasa surga. Allahu Akbar. Saya Nah, nih, itu Bang Juma. saya. Ini jangan kategori Tuhan. Kategori negara kita ini. Saya diutus oleh Pak Prabowo kemudian untuk tenaga kerja yang ada di Malaysia yang sudah putus asa di sana tapi mereka takut pulang ke Indonesia. Aku datang disuruh sama Prabowo, kamu pulang. Di negaraku banyak tempat yang aku bisa menyediakan tempat di sana. Pulang. Bukan berarti aku ini Tuhan, bukan berarti aku ini presiden. Aku utusan Siapa Pak yang berani Prabowo. ngomong kayak gitu lagi? Para nabi. Ya Allah ya Karim. Mana datanya? Pakai Nabi data. Muhammad berkata, jaminlah aku 6 perkara. Jamin aku 6 perkara, aku jamin engkau surga. Bang Itu Juma. ucapan para nabi, ucapan kayak begitu. Itu Bang bukan Juma. ucapan Tuhan. Nabi Muhammad berkata, walaupun aku rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu selamat atau tidak. Begitu juga dengan engkau. Masih ragu. Yesus juga begitu. Oh tidak, dapat Yesus, berbuat aku apa-apa akan menyediakan dari diri. tempat Ya, bagimu. Di itu mana bukan aku berada, ucapan. engkau pun Itu, berada, kata Yesus. Ibu, coba. biasa. Haleluya. Coba. Ibu nggak percaya ketika Yesus mengatakan firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku. Ibu nggak percaya? Iya, itu Percaya? dari ilahinya itu. Dari Nah, ilahinya. betul. Berarti Ngomong dia ketika- seperti itu pada waktu Ya Allah, manusia. ya Karim. Dalam keadaan Berarti manusia ketika dia ngomong kayak mengatakan, gitu, Bang Juma. ya Allah ya Karim. Anda percaya ketika Yesus berkata firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku? Percaya? Percaya dong. Nah, Percaya. sekarang ketika dia mengatakan aku akan pergi menyiapkan tempat, itu dari Yesus atau dari Bapaknya? Aku akan menyediakan tempat. Iya, itu di mana dari aku Yesus berada. pribadi Benar dulu, Bang Juma. atau di mana atau aku dari berada, Bapak engkau Ilahi? pun berada. Di Ya surga. itu Di surga. dari Yesus pribadi atau dari Bapaknya? Iya, bapaknya itu ilahinya itu, ilahinya. Ya Ilahinya. Allah ya Karim, Ilahinya kenapa Yesus. sih Ibu? Kenapa sih Ibu Kan selalu dia masukkan diri. Dia Itu memasukkan ajaran diri turun Paulus. ke bumi. Ya Allah. Itu ajaran Paulus. Yohanes Ya 1 ayat Allah. 1. Pada mulanya Ya Allah. Yesus ini adalah firman Elohim. Kalau Yohanes 1 Ibu, Apalagi? itu Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Segala yang keluar dari Bapa yang tadinya bersama-sama dengan Bapa akan menjadi sesuai dengan instruksi. Jadi daging, jadi sperma, jadi toge, jadi mentimun, jadi mentimun. Semua firman yang keluar dari Tuhan akan menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Maka ketika dinarasikan kemudian pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu telah menjadi mentimun. La haula wala quwata illa billah. Begitu susahnya Ibu paham. Jadi ketika Kaliannya. Yesus mengatakan, Oke, silakan. saudariku yang baik hati, dengarkan. Kalau kita Ibu ini menanggalkan ajaran Paulus, ajaran yang di luar daripada Yahudi yang disediakan atau dihadiahkan Paulus kepada orang Roma Yunani, maka apapun yang Yesus katakan yang membuat Ibu jatuh cinta kepada Paulus, itu hanya akan mendudukkan dia seperti nabi, seperti rasul, sebagaimana kami muslim mendudukkan beliau pada kedudukan yang seharusnya. Tapi karena sudah terlanjur Anda menjadi Kristen penyembahnya, meskipun dia mengatakan apa yang keluar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang dengarkan itu adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Orang yang belum terkontaminasi ajaran Paulus, pasti akan percaya. Betul, sama kedudukan muridnya. Yohanes 17:8. Murid-murid semua setelah melihat Yesus bekerja, setelah melihat Yesus berucap, mereka telah menerima semua itu.
Legowo mereka mengatakan bahwa Yesus ini betul-betul Mesias yang ditolak. Dia ini Mesias itu. Dia ini Rasul Tuhan itu yang kita tunggu-tunggu. Tidak ada berpikir dalam pikiran mereka, ini adalah Tuhan. Karena tidak ada di Yahudi dewa turun jadi manusia, nggak ada. Nggak ada di konsep mereka. Jadi sehebat apapun Yesus dalam bertutur, sehebat apapun Yesus dalam bermujizat, dia level tertinggi hanya manusia yang dimuliakan oleh Tuhan sebagai rasul, sebagai nabi untuk menghantarkan kita menuju kepada keselamatan. Aku Bang Juma. Nah, silakan. Aku heran nengok Bang Juma ini. Yesus katanya hanya level tertinggi. Dikatakan di dalam Matius 28. Aku akan menyuruh para malaikatku untuk mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Aku akan membalas setiap perbuatan orang. Itu level manusia seperti itu. Ibu sekali lagi dia mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Ibu istighfar, istighfar. Sebentar. Ibu. Tunggu Bang Juma. Ibu percaya bahwa sebentar. Tunggu. Matius. Tadi Ibu Paulus nggak terima. Matius. Ibu percaya apa yang keluar dari mulut Yesus itu bukan dari dia. Itu dulu. Yang keluar dari mulut Yesus semua itu datangnya daripada hakikatnya itu. Itulah. Nah, ini penyakitnya itu di situ. Aduh. Penyakitnya itu di situ. Ketika Yesus itu berbicara sebagai utusan, Anda justru melantiknya sehakikat dengan Tuhannya. Di sini biang keroknya itu di situ. Setiap kali Yesus berbicara, Anda seperti orang yang kehilangan akal. Cinta buta, benar-benar dibutakan oleh cinta. Padahal ucapan Yesus itu bukan dari dirinya. Dia hanya wakil Tuhan, corong Tuhan yang dipakai Tuhan untuk berbicara. Setiap kali Yesus berbicara, dengar, setiap kali Yesus berbicara oleh muridnya, ini pembicaraan utusan. Tapi setiap kali Yesus berbicara oleh Ibu Darni, ini Tuhan. Kan beda kelasnya Ibu dengan murid Yesus. Bang Juma, Ibrani 1 ayat 3. Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, Yesus adalah wujud daripada Elohim. Ibrani 1 ayat 3. Mau kemana lagi Bang Juma coba? Bu, kalau dia tidak Ibu, ilahi itu, nggak mungkin dia akan menghakimi dunia. Aku akan datang untuk menghakimi dunia. Ibu Darni, Anda mengambil ajaran dari luar dari Yesus untuk melantik Yesus, untuk menjadi duduk sebagai dewa. Ibrani itu bukan ucapan Yesus, kan Yesus yang harus dipercaya. Kenapa harus ada ajaran dari luar untuk membumbu-bumbuhi, mengkompor-kompori manusia mulia ini agar dia duduk sebagai dewa? Kenapa harus mengambil ajaran? Tidak lengkap ke ajaran Yesus itu? Masih kurang rupanya ajaran dia. Sehingga harus mengambil ajaran-ajaran orang yang kita tidak kenal. Sampai detik ini penulis Ibrani itu kita nggak tahu siapa. Sementara Yesus segala firman yang engkau berikan sudah tak ada lagi firman, semua sudah disampaikan. Berarti ketika seluruh firman ini disampaikan oleh Yesus yang mulia ini kepada pengikutnya percaya, dan kepercayaannya itulah yang menghantarkan mereka selamat sampai ke surga. Karena dia, murid-murid mengakui Yesus yang mulia adalah Rasul Elohim yang diutus sebagai juru selamat bagi Elohim untuk sampai kepada Elohim. Begitu Ibu Darni. Sekali lagi saya katakan. Bang Juma, tapi lucunya begini Bang Juma. Abang Juma, Paulus, tulisan Paulus semua Bang Juma tolak. Tapi nanti Bang Juma menyerang kami Kristen ini dari Paulus. Buku Yohanes udah ditulis di situ seperti itu tadi. Yesus akan menyediakan tempat di surga. Hanya Tuhan yang bisa menyediakan tempat di surga. Hanya Tuhan yang bisa menghakimi kelak dunia di akhir zaman. Hanya Tuhan kelak yang bisa menghidupkan di akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40. Yesus akan menghidupkan kelak di akhir zaman. Semua mata akan memandang jika melihat kedatangan Yesus. Dan Yesus akan membalas setiap perbuatan orang. Semulia itunya Yesus datang kelak di akhir zaman. Saya Ibu Darni, kalau saya yang diutus oleh Elohim, diberi kuasa oleh Elohim, maka saya berbicara sesuai dengan apa yang Elohim sampaikan padaku.
maka saya pun akan berlaku sama seperti Yesus. Apakah saya jadi Elohim? Tidak. Makanya dia mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 34, nomor 35, nomor 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, posisinya sebagai apa? Posisinya sebagai apa di hadapan manusia? Kata Yesus, Elohim. Dan dapatkah dibatalkan itu? Tidak bisa. Masihkah kau mengatakan aku menghujat? Padahal aku ini adalah salah satu dari yang diutus untuk menyampaikan firman Elohim. Aku punya hak dong mengaku Elohim. Bukankah di dalam kitab Tauratmu? Andai saja Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Filipimu? Berarti Yesus dewa. Tapi dia mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu? Berarti dia kedudukannya sama seperti Musa. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Titik. Kenapa dia Elohim? Karena dia wakil. Seperti ketika saya membaca pidato daripada gubernur, pidato gubernur saya bacakan, maka saya pada saat membaca itu saya berlaku sebagai gubernur. Makanya Yesus mengatakan apa? Firman yang kau dengar daripadaku, pidato yang kau dengar daripadaku, itu bukan dari aku, tapi dari gubernur. Aku hanya menyampaikan pidatonya. Datang orang gila, Pak Gubernur, cium tangan, apanya ini? Hehehe. Aku hanya menyampaikan pidato gubernur, kok aku pula yang kau bilang gubernur. Bikin malu aja kau. Doakan aja biar aku jadi gubernur. Gitu. Dibilang jangan analogi. Ya itu dia makanya pidato doang. Jangan menganalogikan. Bang Juma. Ya, silakan. Oke, data ya. Ini Matius 9 ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, Jesus, berkuasa mengampuni dosa. Ya, berkuasa dia. Kenapa dia bisa berkuasa mengampuni dosa? Karena dia adalah Tuhan itu. Dia adalah salah. semesta ini. Ibu yang cantik, Bu Darni, saudaraku yang saya kasih. Udah jelas, Coba, Ibu. Tunggu dulu Bang Juma. Tunggu dulu Bang Juma. Sudah lengkap Ya, lah sudah. silakan. Dia bisa mengampuni dosa, dia menghakimi kelak di akhir zaman. Yesus kelak menyuruh para malaikatnya mengumpulkan dari 4 penjuru bumi segala bangsa untuk membalas setiap perbuatannya. 1 Korintus 5 ayat 10. Seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus. Mana ada dibilang seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan para nabi? Gak ada. Ibu Masa dari ini sekelas manusia tadi Bang Juma Bang Juma bilang kan Yesus sekelas manusia. Tapi luar biasa kuasanya ini menghakimi, menghidupkan kelak di akhir zaman, mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi, membalas setiap perbuatan orang, mengampuni dosa. Mau apa lagi? Mau abang mau di pakai data Coba. apa lagi coba? Coba Ibu, saya panggil muridnya Yesus. Muridnya Yesus duduk di sini. Ketika Yesus mengatakan dia menghakimi, dia membangkitkan, dia menyediakan tempat, itu diucapkan di hadapanmu. Iya, Paman. Nah, menurut Yesus, kalian ini setelah menerima ucapan-ucapan Yesus yang seperti itu, kalian menganggap Yesus apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan, Bang. Datang Burnani, datang gilanya tuh. Datang aneh-anehnya. Siapa lagi manusia apa mana lagi? Lah, Yesus sendiri mengatakan muridku setelah mendengarkan itu semua dia percaya aku rasul. Dia percaya aku rasul. Yohanes 5 nomor 27. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Karena Yesus itu hanya sebatas anak manusia. Oke, Bang makanya Juma, dia diberi. begini Bang. Oke, begini Bang Juma. Ini kita berdasarkan dalil aja. Yohanes 9 ayat 5. Kalau ada berkata demikian, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Berarti dia nggak di dalam dunia. Selama aku di dalam dunia, akulah nur cahaya. Seluruh nabi itu nur. Ya. Nabi Musa itu ada. Oke Bang Ya Juma, Allah. ada nabi yang mengatakan selama aku masih di dunia, akulah nur cahaya. Kalaupun satu-satunya Yesus yang mengatakan itu, berarti dia satu-satunya nabi yang mengucapkan itu. Nabi tidak layak Tuhan. Oke, Baik, Ibu. oke.
Udah diakui ya? tidak layak Tuhan. Udah diakui Sekali Kak lagi. Sarti. Udah diakui satu-satunya Yesus yang mengatakan demikian. Satu-satunya nabi kan? Ngaku. Satu-satunya. Enggak, kalau sekiranya jangan pakai cara Paulus, enggak bagus. Jangan nodai diskusi kita. Kalau satu-satunya, kalaupun satu-satunya, Iya. kalaupun satu-satunya, berarti dia satu-satunya nabi yang diutus sebagai cahaya di atas muka bumi ini. Nabi kan? Aku gini. Nabi, Tepuk nabi atau tangan. Tuhan? Nabi Tepuk atau tangan Tuhan? untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu artinya Anda gila. Tadi nabi, sekarang jadi Tuhan. Masih teracuni oleh doktrin Roma dan Yunani. Selama aku dalam dunia, akulah nur cahaya. Itu Selama ucapan aku- Tuhan. Berarti Itu ucapan aku Tuhan. bukan orang dunia. Aku bukan orang dunia. Berarti Anda gila. Dia berbicara seperti itu sebagai manusia. Anda mengatakan Iya. Tuhan, kan lucu. Anda memang sakit berarti. Memang Bang Juma, memang harus kita gilakan. Gilakan. Oh, Firman nggak Tuhan bisa. harus digilakan. Oh, nggak bisa. Anda aja. Anda Cintai, aja. harus dicintai. Yesus mengatakan Nah, sekarang gini. kasihi dengan akal, bukan dengan Istilah gila. sekarang semua sesuatu hal digilakan katanya. Oh, enggak. Anda Ya. aja. Itu ajaran Paulus itu. Ajaran Ya. Paulus itu. Anda mengatakan saya gila. Ya, Ya terserah gila kamu. lah. Anda mengatakan satu-satunya nabi. Habis itu Anda bilang Tuhan. Mana yang betul? Mana ada Nabi aku atau bilang Tuhan? Nabi? Tuhan mengatakan selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Itu ketika dia berbicara dia Tuhan atau manusia? Tidak ada nabi yang terang dunia, tidak ada nabi. Itu terang nabi dunia. lagi. Kan nabi No lagi. way, no way. Itu nabi lagi Tidak katanya. ada nabi terang Nah, dunia. Bang nabi Juma, lagi Tuhan. katanya. Gimana Bang Juma. ceritanya? Matius 24 ayat ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari 4 penjuru bumi, Itu dari ujung ucapan langit yang siapa? satu ke ujung langit yang lain. Itu ucapan siapa, Ibu? Matius ini kan Ucapan murid Yesus ada enggak? Oh, enggak bisa. Itulah kan. Jadi mau yang mana lagi ku bawa data Bang Juma? Lah, Yesus Semua Bang datanya Juma Yesus tolak. dong. Datanya Yesus dong. Datanya Yesus. Udah Kak Dari mau jungkir balik. Tetap ada. Enggak, aku kayak suara Bang Juma juga. Menyala Kristenku. Wah, itu Kalau dia. saudariku, ibu Karyana, kalau itu yang Anda jadikan sebagai sandaran, coba Ibu sekali-kali baca terjemahan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 15. Nabi Muhammad itu disebut sebagai cahaya. Ya ahlal kitab qad ja'akum Yang menyebut siapa? Rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa yafuna an katsir qad ja'akum Siapa yang menyebutkan? Nur itu cahaya. Siapa yang menyebutkan dia cahaya? Manusia. Tuhanku yang mengatakan itu. Mana Bapak di surga mengatakan, Allah mengatakan dia nur cahaya, mana? Al-Quran surah Al-Maidah ayat Coba 15. Coba Ya spill. ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallahi nur wa kitabum mubin. Tuh, udah jelas itu. Oke. Jadi yang saya katakan tadi Bu Ini Karyana. tidak pernah Muhammad dikatakan berkaitan dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus dikatakan Muhammad. Nih, aku Yohanes Ya 9. Allah, di mana lagi? Yohanes 9. Di mana lagi? Iya. Ya Allah, Dia pencipta, stres benar diberi ini. kuasa. Di mana Ya. Yesus pencipta? Ya Allah ya Karim. Nih, Begitu Yohanes parahnya 9 sakitnya. ayat 36. 9:36 ini terbukti. Ya, silakan, Percayakah engkau silakan. kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia? Siapakah dia? Tuhan. Supaya aku percaya kepadanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Akulah dia Tuhan itu, kata Yesus. Itu aku bilang. Oke. Nah, itu buktinya. Oke. Akulah itu yang bercakap-cakap dengan ini, bercakap nih. Akulah Tuhan. Akulah Jehovah itu, kata Yesus. Apa lagi itu? Akulah Yahweh. Allahu Akbar. Akulah Elohim, katanya. Itu. Iya, silakan, Luar silakan. biasa. Itu iman, itu iman. Aku percaya Tuhan. Lalu Yesus juga Aku baca menyembah. dalilnya. Yes. Dengarkan saya. Saya baca dalilnya biar lebih kuat lagi ya. Yesus mendengarkan bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka.
Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau tidak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Lalu Yesus mendengarkan itu, bahwa dia telah diusir. Kemudian dia bertemu dengan Yesus dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabannya, siapakah dia? Apakah dia Tuhan? Kata Supaya manusia aku itu. Ya, kata manusia gitu. Apakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Dia siapa? Aku. Dia siapa? Yang bicara denganmu ini, akulah itu Tuhan itu. Iya. Kata Yesus. Aduh ibu, itu dikatakan percayakah engkau kepada Anak Manusia? Siapa anak manusia itu? Tuhan. Tuhan, ya Yesus. Iya, Yesus adalah anak Tuhan. Loh, gimana sih? Jangan, saya sudah bilang tadi, Pelintir lagi. mohon supaya jangan terkontaminasi dengan dogma roh Yunani dulu nyembah dewa. Tidak. Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah adalah Tuhan, junjungan itu, supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan kau, dialah itu Anak Manusia lah. Ini Akulah kan Anak Manusia itu. Yohanes menceritakan di dalam tulisan ini, akulah itu maksudnya. Gimana sih? Iya, akulah Anak Manusia itu. Akulah Anak Manusia itu. Ia bercakap-cakap samamu itu akulah Anak manusia manusia bercakap-cakap dengan anak manusia. Kalau dikatakan anak manusia, yaitu datangnya dari Tuhan, lahir dari Maria, itulah anak manusia. Paham Nah, ya? iya anak manusia. Memang kenapa rupanya? Memang anak manusia, Tuhan, Yesus anak apa manusia. kaitannya dengan Tuhan? Siapakah dia Tuhan? Yuk. Itu terjemahan Indonesia. Lah, aku percaya Tuhan. Lalu jawaban siapa? Aku percaya Tuhan. 38-nya. Sahabat Yesus, Lalu ia sujud menyembahnya. Iya betul. Itu proskone itu Aku datang ke dalam menghormat. dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Itu menghormat. Aku datang ke dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepada, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Tidak ada hubungannya dengan konsep bahwa dia adalah Tuhan, Ibu. Tidak ada. Yesus itu murni mengajak Udahlah. Bani Israel. Ini Bang Juma, yang lain Bang Juma. Ini Karyana. Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Mazmur 23 ayat 1. Jawab Karyana. Siapa gembala itu? Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Berarti oke, nggak apa-apa. Biar ibu-ibu ini senang, nggak apa-apa. Yesus berkata, akulah gembalaku, kata Iya. di nggak dalam apa-apa, Ibu. Mazmur, Taurat, Jabur, Allah berkata, berimanlah engkau kepada Taurat, Jabur dan Injil. Di Oke. dalam Jabur ditulis, Tuhan adalah gembalaku. Yesus mengatakan, akulah gembala itu. Ayo, Oke. apa lagi? Mau kemana kau lari lagi Bang Cuma? Baik, Lukas 2 nomor 8. Di daerah itu ada gembala-gembala, ada banyak Tuhan ya, Bu ya. Bukan cuma Yesus gembala kan ya. Nah, akulah gembala yang baik. sedangkan itu Ibu gembala itu yang digembalakan, Bang Cuma. sedangkan Ibu Darni, sekali lagi saya katakan kepada Bu Darni, ketika murid-muridnya mendengarkan akulah gembala itu, aku membangkitkan, aku menyediakan tempat, aku hakimi. Iman murid Yesus menurut Yesus, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Coba jujur. Ulangi.
Ketika ibu lagi-lagi mengambil kata-kata gembala, tadi mengambil lagi akulah Tuhan, akulah dia, akulah anak manusia. Lalu kemudian dia mengampuni, dia membangkitkan, menyediakan tempat, terang dunia, bla 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 bla. Semua untaian ucapan ini sudah pasti Yesus sudah sampaikan ke muridnya. Nah, menurut kesaksian Yesus, ketika ucapan-ucapan itu sampai kepada murid-muridnya, murid-muridnya menurut Yesus percaya kepada dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Sebagai utusan yang mengosongkan diri itu. Sebagai manusia yang mengosongkan diri. Ya, murid yang mana? Dicampur. Kalau Petrus tahu. Dicampur lagi pakai ajaran Paulus. Bang Juma. Itu Bang susahnya, masuk ajaran Begini, pagan. itu kelas-kelas muridnya pun ada, berkelas-kelas. Itu Petrus beda dengan Yohanes, dengan Paulus. Yang tiga itu beda. Ketika dikatakan, siapakah engkau Tuhan? Yang jawab siapa? Hanya Petrus, engkau adalah Mesias karena Allah. Ya, itu sudah terjawab. Lalu Yesus mengatakan, Yesus berkata, berbahagialah engkau Petrus berbahagialah Petrus bin Yunus bin apa sih? Terus bin apa? Bin Bindo. Berbahagialah engkau karena engkau Bapa di sorga yang mengatakan itu kepadamu. Melalui apa Bapa di sorga mengatakan itu kepada Petrus? Coba, aku jawab dulu. Jawab dulu Bang Juma. Melalui apa Bapa di sorga mengatakan itu kepada Petrus? Kalau bisa jawab berarti Bang Juma udah ahli. Ilham datang ke Petrus kalau Yesus Mesias. Salah enggak Melalui itu? apa? Melalui apa? Melalui Roh Kudus lah. Nah, apa Bang Juma pintar ini. Nah, sekarang salah enggak ketika dikatakan dia adalah Mesias? Loh, Mesias anak Allah yang Ya diurapi. sudah. Mesias Berbahagialah engkau diurapi. Petrus. Loh, tadi pertanyaan, siapa yang mengerti? Ya Petrus. Ya iya, Petrus kan Melalui Roh mengerti. Kudus. Roh Kudus Iya. datang kepada Petrus dari Bapa. Dari Bapa di surga datang kepada Petrus. Dan Petrus memberitahu. mengakui kalau Yesus itu adalah Mesias, orang yang diurapi. Selesai. Nggak ada masalah. Justru ibu memperkuat bahwasanya murid Yesus menurut Yesus percaya kalau dia adalah Mesias, utusan Tuhan. Kenapa ini emak-emak kurang belanja ini? Emak-emak kurang belanja. Nggak ada, kami nggak ada ambil koin-koin di sini. Tapi kalau yang merah jambu ini ya, merah jambu ini mungkin. Udahlah Bu Karyana. Bu Orang Karyana. cuma 8 koin. Merah jambu. Bu Karyana. Ini merah jambu samping itu kan Darni. Sudah dulu. Bu Karyana, tuannya Petrus siapa Bu Karyana? Tuannya Petrus siapa? Mak kurang belanja. Hei. Bu Aku baru Karyana. baca. Woi, Ini hapus jawab ini. dulu ini. Hapus ini. Jangan bilang emak kurang belanja. Kak Bu Darni itu. Karyana, Mama dengerin dulu. Woi. Siapa tuannya Petrus Bu Karyana? Hah? Siapa tuannya Petrus? Tuannya Petrus. Iya. Dia mengikuti gurunya. Tunduk Siapa pada tuannya gurunya. Petrus? Yesus. Hai. Ya. Kalau Mesias diurapi Tuhan. Gimana arti Tuhan diurapi juga itu apa tuannya diurapi? Petrus? Yesus. Arti diurapi itu diminyaki Tuhan, Bapa sendiri. Tidak ada yang hebat di bumi ini kalau Bapa sendiri yang mengurapi. Kalau sudah diurapi Bapa sendiri, luar biasa. Kalau diurapi dia jadi Tuhan gitu maksudnya. Loh, suri toladan. Banyak Orang yang dari surga. Udah, emak yang kurang belajar jangan ngomong. Bukan cuma Yesus yang diurapi Tuhan, Ibu. Banyak yang diurapi Tuhan. Ya Allah ya Karim. Bukan cuma Yesus, Salomo, Elisa, Harun, Saul, Daud, Kores. Itu sumbernya dari mana? Kitabnya Yahudi lah yang mengatakan itu. Itu udah Ya, jelas sumbernya dari itu. mana? Contoh misalnya ya. Dari debu. Iya. Salomo, Saul dari debu. Siapa nenek moyangnya Adam? Yesus tidak dari Adam. Kata siapa? Baca silsilah Yesus. Aduh, mulai Yesus dari surga. mulai Dari surga. Itu kan penumpang dari sang firman. mulai Datang mengosongkan diri, meninggalkan kemuliaan. Kalau meninggalkan kemuliaan, ada saja ini. bukan dari Ada Maria, saja. bukan dari Iya. sperma. Baca Yohanes 1 ayat 13. Siapa itu Bang Juma? Coba Yohanes 1 ayat 13. Bang Juma jujur. Di situ Jujur dulu Bang Juma.
Termasuk Yohanes Pembaptis, anak-anak dari Tidak. Termasuk- Yohanes Pembaptis lahir dari apa? termasuk Ishak. Itu lahir dari sperma laki-laki. Tidak. Loh, itu yang dikatakan di sana di Yohanes 1 itu mereka ibu, bukan cuma itu kitabnya dibaca baik-baik dong. Coba baca original teksnya. Ya, Nggak silakan. mungkin itu. Mau seribu Orang-orang- kali bikin orang-orang. Orang-orang yang diperan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jujur siapa itu? Jujur dulu siapa itu? Yang pertama Ishak. Isa. Iya dong. Isa mamanya siapa? Lahir Mamanya- dari sperma Abraham. Mamanya Sarah. Loh, Yo. gimana sih? Dalilnya dibaca baik-baik dong. Karena ada Abraham, makanya ada Ishak, ada Sarah. Orang-orang yang diperanakkan, berarti orang ini harus diperanakkan dong. Sama siapa? Sama ibunya. Nah, Iya, yang diperanakkan sekarang bukan dari rahim, sekarang melainkan saya yang tanya. dari- Sekarang saya tanya ibu. Ujungnya dari roh Tuhan, dari roh Tuhan. Lahir dari roh Tuhan. Semua manusia berasal dari roh Tuhan. Tidak. Kalau Salah. dalilnya ada mungkin mana? Salah. Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak selama-lamanya berdiam di dalam diri manusia. Jangan enggak ngerti kalau ada kata-kata seperti itu. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Anda ingin mengatakan ini Yesus? Apa bedanya dengan Ishak? Sudah berapa kali Ishak kemudian mohon maaf menyetubuhi Hagar? Abraham menyetubuhi ke situ Qurannya, Bang Juma? menyetubuhi Sarah. Berapa kali dia menyetubuhi Sarah? Ada nggak dia hamil? Nggak bisa. Jadi Ishak itu disebut anak perjanjian. Kenapa? Karena dia minta anak, lalu kemudian bukan berasal dari sperma Abraham. Karena sudah mandul. Sarah sudah mandul, nggak bisa lagi. Tetapi Tuhan kemudian memberikan kemuliaan kepadanya. Maka Bukan lahir dari darah daging, bukan lahir dari roh, melainkan dari roh Tuhan. Yesus itu dari darah dan daging. Sumbernya Bang Juma, tapi unsurnya betul. Ya Sumbernya itulah itu. yang dimaksud dalil itu. Bang Juma gak ngerti juga. Ya, bukan tidak ngerti, ibu kan terlanjur Kristen, pingin Yesus itu menjadi Tuhan, maka segala-galanya ibu tabrak. Enggak. Bukan pingin. Coba saya bacakan. Coba ibu Bang Juma mengerti nggak? sebaliknya benci Yesus jadi Tuhan, benci. Oh nggak bisa, saya justru sayang Yesus, makanya dia nggak boleh dihinakan begitu. Coba ibu baca Yohanes 3:34, boleh nggak ibu? Tadi kita berbicara mengenai darah daging. Sekarang kita berbicara mengenai Yohanes 3:34. Silakan. 34. Ya. Sebab siapa yang diutus Elohim, dialah yang menyampaikan firman Elohim. Karena Elohim mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ya. Siapa Gimana yang dong? diutus Yahweh, dialah yang menyampaikan firman Yahweh. Karena Yahweh mengaruniakan rohnya kepadanya. dengan tidak terbatas. Apa artinya tidak terbatas Bang Juma? Coba. Iya, roh Tuhan itu ada pada orang yang diberi tugas untuk menyampaikan firman. Kepada Musa, kepada Harun, kepada Daud, kepada Yesus. Siapapun yang diberi tugas, itu kata Yesus. Artinya, roh itu tidak terbatas kepada semua yang menerimanya. Nah, nih contoh. Kalau kita menurut firman Tuhan, roh akan mengajari kita. Sama kalian ada nggak Roh Kudus? Di Kristen itu nggak ada Roh Kudus, Bu. Loh, lucu orang ini. Lucu. Jadi nggak ada di Islam. Yang ada di Islam. Justru lembaga Bible Sejak Indonesia. kapan kalian punya Roh Kudus, Bang Juma? Oke, kita konsentrasi Aduh, di sini. kasihannya aku. Tolong tunjukkan original teks yang Anda gunakan kata Roh Kudus di dalam kitab saudara. Silakan. Holy Spirit. Apa artinya? Holy artinya? Roh Kudus. Holy artinya apa? Suci, roh yang suci, Holy Spirit. Holy artinya apa? Spirit itu artinya apa? Semangat. Ayo. Semangat yang suci. Semangat yang suci.
Bukan Roh Kudus, beda. Roh Kudus itu gelar kepada malaikat Jibril. Masa dalam diri Anda ada malaikat Jibril? Semangat yang suci itu juga Roh Kudus. Iya, Anda boleh mengatakan Roh Kudus, roh yang suci, tapi untuk yang bergelar Roh Kudus itu cuma satu oknum, satu pribadi, yaitu Jibril. Makanya yang datang kepada Maria itu adalah Jibril, karena Jibril itulah Roh Kudus itu. Tapi kalau Anda mengatakan di Kristen ada Roh Kudus, itu justru saya mau tertawa. Tidak ada itu. Panjang kekristenan. Kalau Kristen dalam bahasa percaya ada Roh Kudus. Yunaninya Islam pneuma, tahu nggak ada. pneuma hotheos. Pneuma hotheos itu artinya apa? Roh suci atau roh murni. Gitu Ibu. Jadi siapa yang diutus oleh Elohim, dialah yang menyampaikan firman Elohim. Elohim mengaruhnya kepadanya dengan tidak terbatas. Sekarang ada berapa yang diutus oleh Elohim menyampaikan Bang Juma, firman? Pneuma Hagion itu bahasa Yunani hanya ada di dalam kekristenan. Ya iya, Roh pneuma Kudus, itu artinya apa? Holy Spirit hanya ada di dalam Pneuma kekristenan. itu artinya apa? Pneuma itu artinya apa? Ya Roh Kudus. Bisa hantu kan? Ya kalau negatifnya antara lain. Nah, iya, makanya Tuhan istilah Roh strict Kudus dewa. itu hanya ada Tuhan di Al-Quran. Kadang kalau Anda Apakah Tuhan itu jadi dewa? Bukan. kalau Anda menggunakan pneuma hotheos untuk merujuk kepada Roh Kudus itu tidak nyambung. Kenapa? Karena pneuma itu bisa menjadi hantu. Gitu Ibu. Jangan. Iya, memang Sekarang berbeda. Yesus nih yang berbicara, bukan saya. Siapa yang diutus untuk menyampaikan firman Tuhan, karena Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Dialah yang menyampaikan firman. Pertanyaannya, ada berapa manusia di bumi ini yang diutus oleh Elohim untuk menyampaikan firman? Oke, saya jawab. Iya, Oke. Sekarang gini Bang Juma. ada berapa Ada berapa? orang yang diutus untuk menyampaikan firman? Para nabi lah. Nah, Banyak para nabi dan rasul. Menurut Yesus, para nabi ini semuanya adalah roh Tuhan. Dalil Anda baca tadi barusan. Oke, gini aja Bang Juma. Emang definisi Roh Kudus apa? Definisi Roh Kudus. Definisi Roh Mengaruniakan Kudus itu apa? apa? Didomi itu apa? Memberikan rohnya kepada nabi tersebut dengan tidak terbatas. Itu kata Yesus. Bang Juma, emangnya definisi Roh Kudus apa sih? Roh Kudus itu malaikat Jibril. Pening aku. Aduh. Makanya jangan pakai istilah kami, Bu. Pakai istilah Anda sendiri dong. Jangan pakai istilah Al-Quran. Habis itu Anda manai sendiri. Itu namanya penjajah. Itu namanya Roh Kudus perampok. itu malaikat Jibril. Loh, kenapa mengambil istilah Al-Quran terus Anda manai sendiri? Giliran kami mendudukkan perkara pada keadaan yang sesungguhnya Anda Mati tertawa. meja. Jadi oke. Apakah malaikat Jibril pemilik Roh Kudus? Kan aneh orang ini. Roh Kudus Apakah- itu Jawab dulu Bang Juma. Bang Juma, Ruhul Qudus apakah min malaikat rabbika bil Jibril haqq. pemilik Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah nama dari Jibril. Kok lucu Ibu ini? Ya Allah. Bu Karyana, aduh saya makin benci sama Anda betul. Saya benci Bang sama Juma. orang bodoh. Kasih turun orang ini. Turun. Serius. Aku nggak beneran. suka sama orang bodoh yang goblok tapi sombong. Kau ngerti nggak kau? Kenapa diturunkan Sebagai dia? agama penjajah, kalian memang pura karakter mencuri, merampok istilah Al-Quran. Habis itu kau maknai seenak perutmu. Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran. Tidak ada di Bible. Kitab kalian itu bahasa Yunani. Mana datanya di Al-Quran Roh Kudus, Bang Juma? Al-Quran sudah menjelaskan. Kul nazzalahu ruhul Kudus. Itu Al-Quran. Datang terjemahan Bible dari Belanda, masuk ke Nusantara, mengambil istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible untuk menipu manusia. Pahami itu. Karena memang agamamu diajarkan untuk menipu. Filipi 1:18.
Paulus mengajak pengikutnya untuk menipu manusia demi untuk menggiring manusia kepada Yesus Kristusnya. Yang ke-9, jangan bersaksi Itu dusta kitab terhadap Yahudi, sesama nggak manusia. ada hubungannya dengan Kristen laknatullah. Satu Yota, Tidak jangan ada kau hubungannya agama ada Yahudi menipu. dengan agama Kristen laknatullah. Tidak Kalian ada yang hubungannya. mengobrak-abrik rumah kami. Nenekmu kiper. Tidak pakai ada Al-Quran kiper. mengambil. Turun. Turun. Biadab. Agama penjajah. Laknat. Agama setan. Al-Quran tidak pernah mengambil terjemahan kitab lu, biadab. Paham? Al-Quran tidak pernah mengambil istilah-istilah kitabmu. Al-Quran tetap berdiri sendiri. Al-Quran punya harga diri. Al-Quran punya jati diri. Al-Quran punya harga. Al-Quran punya marwah. Agamamu agama penjajah yang diajarkan Belanda. Sudah punya karakter pencuri, perampok, perampas. Sudah ngambil istilah Al-Quran, dipakai lagi secara tidak sah. Kurang ngajar, dasar binatang. Ini infak, ini sedekah. Kalau saya marah kayak gini, kurang ngajar. Saya mengutuk kalian semua, mengutuk semua Kristen yang telah menggunakan istilah Roh Kudus di dalam kitab mereka dengan menggunakan dengan serampangan tidak sesuai dengan aslinya dalam Al-Quranul Karim. Catat itu. Udah kami umat Islam selama ini berbaik-baik samamu. Merangkul kalian dengan baik-baik. Biadab. Kami sudah berbaik-baik. Kami memaafkan kalian atas kebodohan kalian. Kami memaafkan, kami mengasihi kalian. Telah mengambil istilah-istilah kitab suci kami. Kalian pakai pada tempat yang tidak seharusnya, binatang. Umat Islam di Indonesia begitu sabar. Umat Islam di Indonesia begitu kasih. Sehingga kitabnya diambil, dipelintir ajarannya, dimasukkan ke dalam kitab yang dibawa oleh penjajah masuk ke Nusantara ini. Habis itu, ketika kami meluruskan, kalian mengolok-ngolok, kalian merendahkan, kalian menghinakan. Setelah kalian kemudian tidak berdaya menegakkan ajaranmu yang berasal dari Romawi Yunani yang dibawa oleh penjajah masuk ke Nusantara ini. Paham itu? Paham itu? Wahai penerus penjajah, pahami itu. Jangan kau mengatakan bahwa Al-Quran mengambil istilah dalam kitabmu, itu enggak ada. Roh Kudus, Alkitab, kata kalam, doa subuh, mulai lagi ini. Sekarang kulihat kau agamamu, mulai lagi ambil istilah-istilah doa subuh lah segala macam. Banyak istilah-istilah yang kau ambil tuh dari Al-Quran, dari Islam. Nanti kau ke gereja, mau kemana? Mau pergi sholat minggu. Kau rubah lagi tuh. Sholat Sabtu. Kau pakai lagi tuh. Kalam ilahi. Ambil semua yang kau suka. Untuk kau pakai nipu. Kau masuk ke Bali. Istilah-istilah orang Bali, agama Bali. Kau ambil semua. Itu agamamu. Kau tengok itu. Kau dihina, kau malah menyepelekan orang. Giliran kau ditanya, original teks kitabmu itu pneuma hotheos. Pneuma itu artinya bisa hantu. Tidak percaya? Mari kita buktikan bahwa di dalam Alkitab pneuma itu adalah hantu. Kita lihat di dalam pengajaran kitab kalian. Di mana ya? Di antaranya Ibrani atau di Lukas. Coba kita lihat di Lukas 24:39. Benarkah demikian teman-teman sekalian atau Bang Sumanya yang salah? Oke. Ada yang bisa buka kamera? Bisa guru dah. Oke, silakan adindaku yang ganteng. Lukas 24 nomor 39. Siap pamanku yang tampan. Abangku, pamanku lagi. Lukas 24. Lukas 24:39.
Jangan kayak gitulah. Diskusi kok kayak gitu. Bagus kalian itu diajarin, dibimbing supaya kalian itu, kita sayang sama kalian. Tapi jangan menipu gitu loh. Ada, Dek? Lukas 24:39. Saya baca terjemahan ini ya, Gurunda. Oke. Lihatlah tanganku dan kakiku, titik 2. Aku sendirilah ini. Titik koma. Rabalah aku dan lihatlah, koma, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Hantu di Seperti situ yang kamu bahasanya. lihat ada padaku. Hantu di situ. Hantu penuma. Allah. Hantu nih ye. Nah, Penuma coba itu hantu. coba coba adekku buka Yohanes 4 nomor 24 coba. Begitu buka Riana. Kalau punya agama jangan ambil agama dari penjajah, buka Riana, supaya jangan dipermalukan. Boleh adekku buka? Iya. Nah, Kita buka atau gimana? Oke. Iya, buka dong. Apa? Jadi kalau pneuma itu hantu, maka dia sebut apa? Dewa itu adalah hantu, maka sembahlah di dalam hantu dan kebenaran. Satu lagi dalil, nggak usah deh, jangan usah, nggak usah, kasihan nanti dia bunuh diri nanti kalau semakin banyak kita ajarin mereka, biarkan aja dia berkembang. Jadi jangan kau bawa Roh Kudusku ke dalam kitabmu yang mengatakan pneuma itu jangan, pancuri, paluka, pararang, padale. Aku udah sabar-sabar tuntun kalian, mengharap kalian itu bisa waras, ternyata kalian makin gila. Jangan kayak gitulah. Diskusi itu berikan edukasi yang baik. Jangan ngeyel, jangan karena kalah Anda menggunakan cara-cara yang tidak bagus. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, ya. Ngeri Bang Suma kalau marah. Saya banyak stafku mengundurkan diri gara-gara saya marah di ruangan. Besok masuk surat pengunduran diri. Ternyata Bang Suma selama ini orangnya begitu, kalau marah ternyata mending kita jauh lagi masuk kantor. Jantung bisa pindah ke lutut dibuatnya. Ya apalagi kalau kebenaran, saya orangnya paling tidak suka orang yang bodoh, sombong. Paling benci aku. Kalau pintar terus dia sombong karena kepintarannya tidak masalah. Tapi kalau sudah bodoh, bahlul, dongo, dompala, kardoba, pararang, padale, habis itu dia ngomong seperti hebat kali. Sekali lagi ya Bu Karyana, tolong sebagai saudariku yang baik ya, saya masih nggak menyebut Anda baik. Tolong Anda pelajari kitab Anda dalam bentuk original teks. Lepaskan semua istilah-istilah Al-Quran di situ. Jangan Anda pakai. Termasuk jangan sebut kitab Anda itu yang surat kabar itu dengan sebutan Alkitab. Saya mau muntah gitu loh. Muntah nanti aku jadinya. Dalam Alkitab apa? Mana? Yohanes. Pret. Karangan Yohanes kok dibilang Alkitab. Ada-ada aja. Sebut aja Bible karangan Matius, Bible karangan Lukas. Ngapain pakai Alkitab? Untuk apa kalian menggunakan kata Alkitab kalau bukan untuk nipu? Untuk apa kalian pakai kata Roh Kudus kalau bukan untuk nipu? Itu untuk menipu itu. Ya, segala sesuatu yang dipalsukan lalu diberikan kepada orang lain, itu tujuannya apa kira-kira? Barang palsu diberikan kepada orang lain, itu tujuannya apa? Untuk nipu. Untuk nipu. Barang palsu kok. Kenapa saya katakan barang palsu? Karena bukan Roh Kudus. Anda, mudah-mudahan ada Roh Kudus dan mata musuh penipu. Bukan Alkitab. Sekarang begini. Saya isi dalamnya bingkisan saya baju daster.
Terus ku kasih ke Bunda Rahma. Saya tulis di luarnya itu. Di sampul nih, bungkusan saya nih. Empek-empek Palembang. Tiba di rumah, Bunda Rahma buka. Sebelum dibuka, Bunda Rahma sudah ambil piring. Ambil sendok, ambil garpu. Duduklah di atas meja, dipanggil anak-anaknya semua. Ada kiriman dari Bang Suma nih, empek-empek Palembang, yuk. Ambil piring semuanya, duduk. Begitu dibuka, baju daster isinya. Itulah yang terjadi. Karangan-karangan orang sampulnya Alkitab. Apa enggak kurang apa enggak kurang ngajar? Apa enggak gila aku nanti lama-lama dibuatnya. Sabar, bulan puasa sabar. Kita ini cukup sabar gitu loh. Sabar sekali. Isinya baju daster. Ditulis di luarnya empek-empek Palembang. Begitu dibuka. Yang aneh Bunda Rahma, kalau kita buka itu bingkisan toh, kita buka, kenapa baju daster ini nada bilang empek-empek Palembang di luarnya Kak masih. Ini masih bagus. Karena kita sadar ini baju daster. Kalau Ibu Karyana tadi sama Ibu yang satu Ibu Darni, nah tahu me bilang baju daster. Masih tetap nak potong-potong, nak kasih kecap, nak kasih ini baru nak makan. Baru dia bilang apa? Ini empek-empek rohani. Kan aku tadi Gurunda gila itu harus gila Nabi. Iya. Sudah jelas-jelas sampulnya Alkitab. Isinya bukan firman Tuhan Allah. Sudah pasti di dalamnya itu adalah baju daster. Di luarnya tertulis empek-empek. Masih nama kangen ka belam maka. Mati meja bahasa keluar mi. Masih mau aku datang besok. Terus sampai saya buka, saya bongkar aibnya agamamu di sini gitu. Dan kok begitu? Kan itu jangan mana pendetamu aja nyerah. Bang Suma kalau perlu kaki saya yang saya angkat. Asalkan jangan kau bahas agamaku. Kebenaran itu harus diungkap kawan. Jangan kau ajak saya untuk menjadi setan. Allahu Akbar. Saya itu teman-teman ya sudah diseleksi 30 tahun saya diseleksi untuk menjadi ketua pembina Ploket. Jadi jangan kau macam-macam depan saya menipu, membodoh-bodohi. Jangan. Ya. Saya jadi pembina, saya jadi bawahannya Ustadz Alif ini, Dindaku Alif. Itu enggak sembarang saya duduk posisi itu. Asal kau tahu. Jadi jangan kau mau nipu-nipu di depan kita, jangan. Tak bagus. Jangan nipu-nipu. Bagus kami ini sabar-sabar. Ya. Bersabar kami. Kata Alkitab kau ambil, kata Allah kau ambil, kata Rasul kau ambil, kata kalam kalian ambil, kata roh kalian ambil, kata doa kalian ambil, imam, mujizat, apalagi berkat kalian ambil. Firman Gurunda lal itu. Bukan kita punya itu, bukan Firman bahasa Islam. terjemahan itu. Bukan itu. Ilahi diambil, kemudian apa lagi? Jumat Agung diambil, kemudian apa lagi? Soleh, kemudian apa lagi? Iblis, setan, malaikat, diambil semua. Diambil semua sama si Ngowa ini, si Rakus. Alkitab, hidayah betul, ayat, ulama, kudus, semua diambil sama dia. Nur diambil juga, apalagi teman-teman. Itu dia, si Rakus. Kayak ini, kayak penjajah. Rahmat, betul. Berkat diambil juga. Dasar agama tak punya harga diri. Ikhlas diambil. Ini semua diambil. Apalah agama kayak begitu. Kalau Gak ada tidak modal. begitu Gurunda, kalau tidak begitu ya tidak laku. Iya, itu pun tak laku. Gak ada modal. Betul. Gak ada modal. Agama gak punya modal. Agama yang lebih pintar dia daripada kitabnya. Karena kitabnya tidak lebih pintar, makanya di kitabnya orang diambil. Malu kau kan? Malu kau kan? Pepet kau kan? Wujud, syafaat, diambil. Apalagi?
mau ibadah di Masjid Betania, Guru ndak? Mau sholat minggu. Sudah ada itu doa subuh. Pret. Doa subuh. Ada agama begitu. Aneh. Jadi dia itu ibarat benalu ya. Benalu itu kan dia itu tumbuh di pohon yang lain. Nggak berani dia pijakkan akarnya ke tanah kan. Dia hidup di Sahabatku antara yang Aquarius, lain. barakallah fik. Jangan Iya, kita jatuh. benda ramah, saya mau. Jangan kita, saya mau puas maka. Kalau disampaikan, kalau kita diajar, diterima. Kalian itu cobalah ya, selama kita berdiskusi tadi ini, maka sangat maksa kan? Maksa Yesus itu Tuhan kan? Dia maksa. Maksa kali. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Anak orang dipaksa jadi Tuhan Sementara anak orang ini jelas-jelas mengajarkan dirinya cuma Rasul Tuhan. Sahabatku Aquarius, barakallahu fikum. Oke, ada Bang Erik. Mungkin Bang Erik juga mau ikut-ikutan marah. Silakan Bang. Selamat malam. Selamat malam Bang Erik. Kang Erik. Selamat malam. Ya. Ada yang mau disampaikan dulu? Bang Erik mungkin atau ditanyakan atau mau bantu untuk mengutuk Bunda tadi? Memperkuat. Saya cukup saya aja. Saya pun pernah Gurunda sama soalnya. Ketika ngeyel dikasih tahu menertawakan, bencinya minta ampun. Naudzubillah, pernah dikit. Gitu. Ya silakan Bang Erik. Ya gitu karakternya. Ya, agak merinding juga Bang Juma ngamuk tadi. sorry bang. Saya Nggak kalau apa-apa. akidah saya Bang, nyawa saya sumbangkan Abang. Apalagi kalau cuma suara doang, itu tak ada harganya di hadapan Tuhanku. Kami agama jihad soalnya. Agama ini harus murni sampai kiamat. Maka kami sebagai penjaga kitabullah, ya tidak bisa menyek-menyek. Kalau ada orang mau menyepelekan Al-Quran, nyawa taruhannya, itulah Islam. Tapi di balik tegasnya kami itu penuh dengan kasih sayang. Karena kemarahan saya tadi ini tidak langsung marah kan. Dari awal kita diskusi, aku mengasihi mereka. Tapi di ujung-ujungnya memperlihatkan etikat yang sudah tidak mencerminkan sebagai saudara yang bagus diajak berdiskusi. Gitu. Makasih sahabatku Aquarius, barakallahu fikum. Oke, sambil mengedukasi Bang Erik Gurunda ya, dan juga sambil nunggu teman-teman Kristen yang lain yang mau diskusi. Itulah memang berapa kali sering kita sampaikan kepada teman-teman Kristen, terutama ketika diskusi, kalau dia ngeyel, ngotot, yang mengambil istilah di dalam Islam, dalam ranah diskusi, oke, kita ajak diskusi baik-baik. Tapi ingat, sumbernya data, jangan asumsi. Ketika kita tampilkan data dengan data yang sahih, data yang benar, data yang diakui kebenarannya, ditertawakan, itu paling benci. Apalagi yang berkaitan dengan akidah. Ini yang paling bikin kita itu marah terus terang. Kalau kita sedang menjelaskan tentang Allah, siapa itu Allah, dari Islam, dari Kristen sendiri, dari yang ada di Timur Tengah, tentang penggunaan kata Allah, tentang penggunaan kata Ruh Kudus, kita jelaskan panjang lebar. Dia hanya bisa tertawa tanpa memiliki data. Itu paling benci buat kita. Kenapa kita benci? Iya kan, Gurunda? Betul. Iya betul. Karena penjajah. Mereka itu menertawakan dengan kebodohan tanpa memiliki data. Ya, untuk menutupi kekalahan itu, Ustaz. Untuk menutupi. Betul. Jadi ketawanya aja Ini- kayak garing gitu. Ini contoh kita Bang Erik ya, sambil kita edukasi teman-teman juga. Kenapa umat Islam mempertahankan, udah tahu kata Ruhul Kudus itu adanya di Islam. Dia malah mengklaim, ngaku-ngaku punya dia. Begitu kita jelaskan, dia tertawa padahal dia nggak punya. Misal salah satu contoh ayat, ini kan ada ayat Al-Qurannya, jelas originalnya disebutkan. Nih yang beda warna di sini sendiri ya. Ini jelas. Katakan oleh engkau Muhammad, kul nazzalahu ruhul kudusi. Kasih turun sedikit. Nah gitu. Nah ini Bang Erik maksudnya contoh. Ini dalam Al-Quran surah An-Nahl 102. Katakanlah oleh engkau Muhammad, nazzalahu, telah menurunkan kepada Al-Quran siapa? Ruhul Kudus.
yaitu Ruhul Kudus min Rabbika, dari Tuhanmu. Siapa Ruhul Kudus? Ada penjelasannya di sini. Kalau dalam Islam itu, siapa Ruhul Kudus? Di sini ruh yang suci yaitu siapa? Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Ada penjelasannya di sini. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, ayuhar rasul, wahai seorang rasul, nazzala, telah menurunkan bihadal Quran, terhadap Al-Quran ini. Siapa yang menurunkan? Jibrilun, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Ruhul Kudus ini ada di original tag-nya, baru ada keterangannya siapa Ruhul Kudus itu. Begitu. Jadi kalau di kalian itu masalahnya di originalnya tag-nya nggak ada, tapi kau ambil istilah itu dari agama lain. Kau katakan itu Ruhul Kudus, padahal tadi dikatakan Penuma Hagion, kan gitu. Nah itulah yang membuat kita emosi, membuat kita kesel, membuat kita marah. Dikasih data, tapi berusaha menolak dengan cara kebodohan gitu loh. Jadi kayak main-main. Tapi memang pola-pola begitu Gurunda ya. Ini kebiasaan dari beberapa ahli misionaris. Ini mohon maaf nih, saya tampilkan data lagi juga. Seperti tadi istilah-istilah kata syafaat dan lain sebagainya itu kan sering kita tampilkan juga nih. Ada memang versi Bible yang menggunakan istilah seperti ini. Ini kan di sini dikatakan apa? Kitab Taurat sejarah. Padahal ini Bible nggak ada gitu. Ini contoh kita buka misal artikel. Nah ini nih. Ini artikel bukan punya umat Islam ya. Ini ketika dia katakan apa? Kisah teladan para nabi. Di sini dikatakan ada bahasa Arabnya. Ini padahal tuh bukan punya umat Islam, bukan ini. Punya Oten ini. Cara Allah yang esa. Caranya itu kan gitu. Nipu Nah itu untuk dia. nipu. Nih, Hakikat puasa. Ini kayak gini. Ini kayak gini dia buat gitu. Mengelabui umat Islam. Air yang mendatangkan berkah, mutiara doa-doa berkah. Nih coba, keluarga sakinah. Ini bukan punya umat Islam kalau gitu, bukan. Nah, ini aku dapat terbaru lagi Gurunda, mohon maaf karena kan aku beberapa kali juga harus ada saudara-saudara kita yang lagi kita bina dan kita bentengi kan mengenai masalah akidah. Ini mungkin Gurunda sudah tahu atau yang lain kalau sudah tahu mohon maaf. Tapi ini buat kami terus terang juga sungguh sangat mengesalkan dan bikin marah saya. Ternyata ada lagi, memang sangat digempur ketika kita umat Islam, ini informasi untuk umat Islam. Berhati-hatilah ketika searching tentang informasi Nabi Isa alaihissalam. Itu berhati-hati. Iya, betul-betul. Kenapa saya katakan hati-hati Gurunda? Karena di page 1 dalam pencarian ya Google search engine itu di teratas itu versi mereka. Ini cara mereka naudzubillah. Bahkan ketika saya cari kemarin, karena lagi saya mengumpulkan data, ini tiba-tiba ada lagi ini. Itu kan yang tadi juga sama tuh, dari penyesatan. Ini enggak ada nih. Silsilah Isa Al-Masih dia buat. Ya, aduh, Inilah silsilah Isa Al-Masih. Dan bukan cuman itu masalahnya Gurunda. Dibuat juga versi videonya. Nah, uniknya dia membacakan isi Bible-nya, dibuat versi videonya. Ini nanti kalau ada suara saya coba di mic mute yang saya play-kan. Nah, videonya ini menggambarkan nuansa Islam. Ini yang bikin bahaya. Jadi seolah-olah ini sumber dari Islam. Istilahnya ini Bible-nya dari mereka, istilahnya pure keislam-islaman, dari penyebutan katanya bahkan di sini dia menyebutkan, mohon maaf ya, lidah Oten nih. Dia itu adalah roh dari Allah katanya. Gak bisa dia nyebut kata Allah itu. Ketahuan itu John. Nah jadi nuansa Islamnya dia ambil seolah-olah ini sumbernya Islam kan gitu. Terus dijelaskan naudzubillah yaitu istilah mereka. Nah ini hati-hati ikhwan fillah, ini penyesatan karena seolah-olah ini dari Islam sumbernya nanti. Nah ini yang terbaru aku temukan. Jadi buat saudara kita, ada noise. Ya itu aja dulu ya. Hati-hatilah untuk kita, saudara kita dari pemurtadan dan komisionaris yang mengajak menuhankan anak orang tadi. Oke, terima kasih. Ya itu senjata yang mereka pakai itu apa coba? Filipi 1:18. Jadi memang mereka ini memang propasis. Propasis itu kan mengelabui, berpura-pura. Baik kau ajarkan Yesus dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura, dengan niat palsu, atau jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Kok ada agama mengajarkan begitu? Ya Allah ya Karim. Izin Gurunda dan host, saya harus turun kena akunnya. Nanti host yang kena kurban. Itu pelanggaran Naik lagi biasa. nanti Dinda. Naik lagi. Pengaruh ke viewer nanti Kang Sayang yang menonton. Ganti Aku akun akun aja. Oke. Gurunda katanya minta doanya Bang Erik mau disunat dulu katanya Gurunda. Oh ya udah sunat aja.
Usia berapa sahabat kita ini? Bang Erik? Sudah kepala 4, Bang. Samanya kita, saudaraku, Masya Allah. Lagi ganteng-gantengnya itu kepala 4, lagi matang-matangnya. Iya, lagi harus buru-buru cepat tobat kayak gini. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya, tadi saya udah sempat konfirmasi ke dokternya, Bang. Saya mintakan besok kalau bisa. Dokternya nggak bisa besok. Paling hari, kalau nggak Selasa, hari Rebo. Dia spesialkan, dia khususkan hari itu nanti dia libur praktik khusus buat lunatin saya, katanya. Allahu Akbar, Masya Allah. sudah berkeluarga? Udah enggak lagi. Iya. Iya, bujang berarti. Bujang. Bujang. Anak ada? Anak ada 2. Alhamdulillah, diajak aja sekalian. Ikut sama mamanya. Oh gitu. Iya. Ikut sama mamanya di Pekalongan di Jawa Tengah. Oh gitu ya. Ya syukurlah, Alhamdulillah, Masya Allah. Kemarin juga ada yang katanya ada beberapa keluarga yang mau langsung serentak untuk syahadat. Jadi tuh Kang. Jadi insya Allah ini Pak RT ngasih tahu besok dikirim semuanya ke API, data-datanya, kartu keluarga sama KTP-nya. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah. Nanti insya Allah kita ke sana juga semuanya. Ya syukur, Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, betul Kang. Sekaligus juga kita update informasi ya, Gurunda dan yang lain. Siap. Berkaitan dengan saudara kita yang kemarin kita tahu ya keadaan beliau. Alhamdulillah atas koordinasi dari teman-teman Abad API, Bang Handi dan semua yang ada di sini juga yang semua tim ya yang ada di API dan semua Ikhwan Fillah dimanapun berada yang turut mendukung pergerakan ini dan juga membantu meringankan. Alhamdulillah saudara kita sudah bersama dengan saudara kita yang lain, artinya ditinggal di rumah. Bahkan info terbaru sambil menunggu dari tim kita juga untuk penyerahan, bahkan beliau itu sudah disediakan tempat satu apartemen gitu kan. Jadi untuk 1 bulan ke depan itu aman lah gitu kan ya, aman. Tapi bukan cuma itu, maksudnya itu kan sifatnya sementara. Nah, kita dari Yayasan Apologet Islam Indonesia saat ini sedang mempersiapkan langkah berikutnya gitu. Artinya beliau ini sekiranya mau belajar, mau jadi seorang dai atau mendalami ilmu agama, insya Allah kita akan arahkan kemana sesuai dengan yang cocok dengan beliau. Ke pesantren maksudnya kan fokus belajar ilmu agama, insya Allah kita arahkan. Dan juga ke beberapa tempat, kemanapun lah pokoknya, intinya fokus belajar. Masalah ininya biaya dan sebagainya juga saya bilang tidak usah dipikirkan lah, insya Allah kita semua bisa untuk menangani ini semua gitu. Intinya solusi sudah kita berikan kepada beliau. Dan tentu juga ini adalah dukungan dari saudara-saudara kita semua, terutama dari kaum muslimin muslimah ya. Luar biasa giroh dan semangatnya dalam membela saudara-saudara kita ketika mengalami satu masalah, kendala atau ujian yang berat, terutama untuk seorang mu'alaf. Karena infonya kan beliau itu meninggalkan semua, ya kan? Dari istrinya kan seorang gembala di gereja, anaknya sekolah di STT. Niat hati ketika dia mu'alaf ingin mengajak mereka, maksudnya ayo kita sama-sama kan gitu ya ke jalan yang benar. Tapi ternyata perjuangannya hampir 1 tahun tidak bisa diteruskan, artinya maksudnya nihil, mereka tetap bertahan di keyakinannya, maka beliau fokus memutuskan diri untuk hijrah. Kan gitu ya, hijrah, keluar dari lingkaran itu, dia mencari yayasan-yayasan yang konsentrasi untuk membina para mu'alaf kan gitu. Dan disinilah ketemu dengan Yayasan Apologet Islam Indonesia. Begitu Gurunda info terbaru. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih semua tim saya ya, adik-adik saya udah berjuang. Ini adalah sesuatu merupakan sebuah kebanggaan lah dari kita ketika kita peduli dengan saudara-saudara kita yang berhijrah ini. Syukur Alhamdulillah. Dan saya yakin tidak akan keteteran. Penting mau serius, bukan yang kayak kemarin itu mualaf ternyata hanya supaya bisa dapat biaya balik kampung gitu loh, supaya dikawinkan, dinikahin. Kita yang jadi ini, begitu kita semua pada sibuk, tidak konsentrasi untuk memenuhi semua apa yang dia mau.
Kembali lagi ke agamanya. Habis itu dia balik menyerang Islam. Gara-gara tidak berdaya. Tapi nggak berani ngomong langsung sama Bang Zuma. Pas dia di atas Komal, saya naik Komal waktu itu nggak mau ngomong dia. Nggak berani. Yang kenapa nggak berani ya? Kan ada japri-japriannya sama aku masih ada. Bukti-buktinya masih ada. Malu dia ngomong. Itulah. Kita harus sabar. Tapi kalau yang tadi itu ya sabar-sabar. Tapi harus tegas itu. Cuma mengolok-olok itu namanya. Tengoklah yang disampaikan Dinda Alif tadi itu. Kan kurang ajar. Bisa dibuka lagi tuh Dek. Supaya anak-anak kita itu bisa paham gitu. Ternyata di Google di internet itu banyak kali cara-cara mereka menipu itu banyak. Itu kan menipu itu. Sama seperti tadi yang saya kasih perumpamaan bingkisan pempek isinya ternyata baju daster. Itu cara dia itu memang karena dia mencontoh ke Paulus. Jadi teladannya Paulus. Filipi 1:18. Propasis itu kan menipu, mengelabui, palsu, semangat palsu. Nah, itulah dia. Orang bodoh kalau misalnya masih mau bertahan di situ. Bodoh. Berkongkol-kongkol dengan hal-hal yang tidak bagus. Masa menuhankan Yesus dengan cara begitu? Dengan cara mengelabui, berpura-pura, semangat palsu. Apanya itu? Gila kali bah. Oke teman-teman, Dinda silakan diambil alih, saya bikin kopi campur masaku dulu. Silakan. Ini Gurunda izin titipan pertanyaan dari Bang Erik ini. Siap. Apakah boleh bersahadat atau masuk Islam secara sembunyi-sembunyi? Itu ya Erik ya, Bang Erik? Bisa. Coba Bang Erik yang menyampaikan, Bang Erik. Dia belum yakinnya di situ. Sah apa enggak gitu ya, Bang Erik ya? Nanti gini aja Bang Erik, kamu ikrar di sini syahadat, bilang aja saya lagi sembunyi-sembunyi, udah kelar gitu kan? Sah itu sendiri di kamar. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Asyhadu an la ilaha illallah. Duhai Engkau pencipta langit dan bumi, aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi-Mu, Nabi Muhammad adalah benar-benar Rasul dan Nabi penutup. Aku bersaksi beliau adalah Nabi dan Rasul-Mu. Sudah. Amin ya Rabbal Alamin. Udah selesai, sah. Terus kenapa harus ada saksi? Nah, karena kita negara hukum, kita punya keluarga yang bisa jadi tidak mau menerima keislaman kita. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami sebagai saudara harus memperjuangkan saudara. Mana bukti kalau beliau sudah syahadat? Nih ada sertifikatnya. Nih kami jadi saksi waktu itu. Kita semua umat Islam jadi saksi. Jangan seperti perjuangan Ko Stefan almarhum. Semoga Allah memberkati beliau. Waktu dia telepon sama aku bilang, kok kenapa ngos-ngosan? Aduh Bang Suma, terima kasih doanya. Kenapa? Ini aku lagi bonceng mayat. Kenapa bisa? Iya saudara kita, saya sudah syahadatkan. Dimakamkan, mau dikubur ala Kristen. Ya kan menangislah kita, saudara seakidah. Mau dikubur ala Kristen sementara dia sudah Islam. Aku bilang, jadi gimana? Ini aku bonceng. Waduh. Ternyata itu salah satu hikmahnya. Supaya kita itu tidak dikembalikan kepada keadaan semula. Ya harus ada identitas keislaman. Makanya harus ada yang menyaksikan. Baru-baru ini 2, 4, 5 hari yang lalu, 6 hari yang lalu. Yang disyahadatkan Kodondi itu disekap sama keluarganya di Makassar ini. Nah ketua Arematia telepon.
Akhi ada begini. Mana datanya? Coba kirim ininya. Coba kirim sertifikat mualafnya, ada. KTP-nya ada. Mana bukti-bukti chatnya kalau dia butuh bantuan, ada. Ya sudah. Apa yang harus kita lakukan? Ya seperti biasa. Kita ambil opsi A dulu. Kalau tidak berhasil opsi B. Tidak berhasil, ayo kita bawa polisi. Kita lapor polisi, kita grebek rumahnya. Nah ternyata alhamdulillah setelah negosiasi dengan temannya yang juga masih non-muslim, kami sampaikan, Dek, ini kami bisa menempuh jalur hukum. Karena ini sudah terbukti bahwa ada seorang penganut agama Islam yang disekap di rumah orang yang non-Islam. Karena beda agama. Tapi ada anaknya Pak, enggak boleh. Enggak boleh, bukan karena anak atau apa. Kalau dia sudah lewat umur, sudah memenuhi standar umur, itu enggak boleh dipaksakan agamanya orang. Meskipun itu anak kandung, itu melanggar hukum. Negara ini menjamin, tidak boleh kita paksa meski anak kandung sendiri. Nah sampaikan bahwa kami dari Arimatea, dari API akan mengambil tindakan hukum kalau anaknya itu masih disekap. Ini anaknya ketakutan, ini bukti chatnya. Nah katanya kemarin dibawa ke gereja juga. Nah, ini kita kasih kesempatan 1x24 jam. Kalau sampai tidak dibebaskan anak itu, maka kami sendiri yang akan langsung. Alhamdulillah sore Ketua Arimatea hubungi Bang Zuma. Alhamdulillah Bang, orang tuanya mengalah. Anak kita mana? Anak kita sudah diambil sama temannya yang non muslim, tapi untuk sementara di situ aman, nanti kita masukkan ke pondok. Nah, alhamdulillah. Nah, itulah fungsinya. Kenapa harus bersyahadat disaksikan banyak orang? Begitu saudaraku Erik. Silakan diambil alih sementara. Siap Gurunda, terima kasih. Begitu Bang Erik ya, poin-poinnya. Karena di Islam itu, ya saya izin sedikit menyambung aja sebelum dilanjut. Karena ada istilah namanya maqasidus syariah. Jadi tujuan-tujuan maksud bagaimana tercapainya sebuah syariah, ketetapan di dalam Islam. Di antaranya itu ada apa? Hifdun nafs, menjaga jiwa-jiwa seorang muslim. Itu harus terlindungi. Menyelamatkan saudara-saudara kita yang muslim. Kan gitu, sebagaimana tadi yang Bang Juma sampaikan. Hak-hak hidup sebagai seorang umat Islam itu harus terjaga. Di dalam Islam wajib sesamanya, kan gitu. Nah, pada dasarnya ikrar kita mengucapkan 2 kalimat syahadat itu perjanjian kita, pribadi kita dengan Sang Pencipta. Sebagaimana dulu sebelum kita turun ke bumi pernah berjanji, pernah bersaksi bahwa Allah itu Tuhan yang esa dan kita percaya, kita rela Dia itu Tuhan kita. Nah, sekarang kita hidup di bumi. Ulangi ikrar itu antara kita dengan Sang Pencipta. Kita saksikan itu tadi agar terjaga dan terpelihara hak-haknya seorang muslim ketika mengalami suatu kendala, suatu masalah seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi. Ini ada yang baru naik, silahkan host atau moderator. Ya, Bang Marabunta, selamat malam. Bang Marabunta. Selamat malam, Abang. Muslim apa Kristen Bang? Saya Muslim, Abang. Saya kebetulan juga fan-nya Bang Zuma. Gurunda, Ya, Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Abang. Siap, Abang, Guru. Lanjutkan, Guru. Saya cuma dengar, Guru. Posisi di mana? Posisinya Posisi lagi di Aceh, Guru. Lagi di Aceh, Guru. Oh, Masya Allah. Allahu Akbar ya. Salam sama keluarga di sana ya. Siap, Guru. Panggil Bang Zuma aja, nanti cemburu, nanti banyak orang yang cemburu. Kalau orang Kristen wajib manggil saya guru. Kalau Muslim panggil abang aja, abang. Biar lebih akrab gitu. Siap, Abang, siap. Enak kali pun. Lanjut teman-teman, lanjut. Siap. Bang Erik. Hari Rabu mau diantar apa enggak disunatnya? Biar kita ke sana sambil silaturahmi. Gak usah Bang. Udah ngomong ke orang tua nggak apa-apa dulu kalau sunat. Ya kalau disunat nggak apa-apa, tapi kalau syahadatnya gimana itu? Kasih motivasi dulu Kang. Ini contoh yang udah disunat tuh kayak gini bagus gitu kan. Oh Biar iya, dia ini saya gitu. open cam nih, kayak gini nih, bagus nih.
YouTube juga rame malam ini, alhamdulillah. Sahabat Bang Zuma banyak di sana. Thank you. Aquarius itu Gurunda, makasih banyak ya Jazakallah Aquarius. Lagi di luar negeri itu. Insya Allah. gitu. Iya. Hong Kong. Oh iya ya, beliau di Hong Kong ya. Iya. Bupati di sana bukan? Ini apa gubernur dia? Nur. Alhamdulillah. Bang Erik kenapa mau disunat dulu Bang Erik? Bagus lah itu. Kan katanya bau nggak enak. Dikasih parfum pun kalah Saya parfumnya gitu bercanda ya. itu Bang Erik, kemarin tuh bercanda, tapi kok Bang Erik beneran ya? Aduh ya ampun. Kocak Bang Erik ini ya. Kata Emang kena mental kalau orang nggak sunat itu asli. Juga Masya Allah, syukron, terima kasih yang setia. Oke, cek, silakan kalau ada dari pihak Kristen mungkin request lanjut diskusi. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bang Erik, Ustadz Alif. Silakan Bang Erik kasih ini keluasan dulu sambil nunggu Oten. bentar dicari dulu pertanyaannya. Iya, sok di catatan ya. Ternyata Kang, nanti debatnya kulu versi sunat aja Kang. Banyak yang kena mental, Oten nggak sunat. Jangan-jangan nanti bener loh. Kulupnya disimpan, saya mau bikin cincin. Aduh Bang Erik jangan kalau kulupnya Bang Erik. Saya bercanda itu. Aduh ya Allah. Tapi ya sambil nunggu ya Kang ya. Itu tadi saya juga kan memang kita juga kan sering tuh searching dan lain sebagainya, update juga. Kan tempo hari ada beberapa data dibantu juga oleh saudara-saudara kita. Ternyata begitu banyak data-data misionaris yang bertebaran. Jadi di sosial media ini kan banyak sekali ya. Terutama di pencarian online. Mau di Google secara artikel, secara aplikasi, dan lain sebagainya. Itu uniknya itu adalah, maksudnya unik jahat ya. Mereka itu menjelaskan tentang keyakinannya hanya dari sudut pandang Islam. Istilah Islam, dalil Islam semua yang diambil. Nah ini juga yang terbaru yang saya dapat. Loh kok bisa begini? Pencariannya terlalu tinggi. Waduh ini bahaya kata saya. Makanya saya bilang kemarin saya juga sampaikan kepada saudara-saudara saya yang lain. Nah ini kalau kita, saudara kita, terutama generasi kita tidak diedukasi tentang pencarian. Kan karena di dalam Islam itu wajib mengimani loh. Para nabi itu wajib diimani, wajib dimuliakan. Otomatis kita harus mengetahui mereka, siapa para nabi itu. Ketika mencari tentang Isa alaihissalam, bahaya kalau dapat sumbernya dari yang salah. Itulah kenapa tadi saya izinkan spill di sini gitu. Oke, silakan yang baru bergabung. Lestisa sama Saskia, Muslim apa Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Waalaikumsalam. Ada yang saya mau tanyakan, cuma saya ini Muslim. Cuma ada yang saya mau pertanyakan soal Kristen. Loh, gak ada Kristennya Bang, gimana Bang? Nanti kita mau nolong. Ya mungkin teman-teman apologet di sini mungkin bisa memberikan sedikit pencerahan karena hal ini biasa saya berdebat dengan teman-teman Kristen di sini. Oh iya. Di sini. di daerah saya di Merauke, Papua. Oh iya, silakan Bang, silakan. Gini, saya kan pernah bertanya sama mereka.
dalam Kristen kan ada pastor dan biarawati kan yang tidak boleh menikah. Nah itu kalau sumpah mas kan tanya mereka kenapa begitu, mereka jawab karena itu adalah panggilan ilahi kah untuk mengabdi sama Tuhan. Makanya saya bilang seluruh dunia seperti itu mau jadi pastor biarawati, terus bagaimana dengan dunia, kalian mendukung kiamat dong kalau begitu. Itu yang Mungkin Bang pertanyaan Erik pertama. otoritas yang ngejawabnya Bang Erik mungkin. Bang Erik silakan jawab Bang Erik. Terus yang pertanyaan kedua, Satu-satu aja dulu Bang. Bang Erik jawab dulu Bang Erik. Kalau biarawati kan yang saya tahu Katolik, Bang. Oh iya Katolik bukan Protestan ya sama pastor. Kalau kami kan di Luterian, Protestan, jadi beda. Deta kami aja ada yang istrinya 2. Tuh poligami cuma pendetanya. Masih Saya Yang aja ketahuan suka itu Bang Erik ya. Itu yang ketahuan, Bang. Gitu Bang. Oke. Gimana Bang? Siapa nih? Saya. nah itu sudah maksudnya seumpama kalau satu dunia menjadi pastor atau biarawati berarti mereka mendukung manusia mau dimusnahkan. Itu harusnya bertanyanya ke Katolikan Bang. Kita nggak bisa di sini ngejelasin soalnya takutnya monolog. Oh Nggak bisa kita Bang kalau nggak ada orang Katoliknya Bang. Selain memusnahkan manusia abangku, itu berarti dia sama halnya melegalkan Pak Bom dengan Pak Bom nikah di gereja gitu. Bom lagi. Iyalah, kan tidak boleh perempuan nikah. Berarti lakinya mau kemana itu cok? Serangan pajarnya mau kemana? Ya ke Bom lah. Ini juga bang, saya kan tanya, apakah Yesus itu, maksudnya, orang sudah percaya Yesus itu kan Tuhan. Saya bilang semua dari ujung rambut sampai ujung kaki itu berarti itu Yesus Tuhan. Bilang iya. Saya bilang termasuk tai ngongoknya kah, kotorannya kah, termasuk air kencingnya kah, kentutnya, berarti Tuhan juga. Saya pernah bertanya sama gitu, mereka tersinggung. Kolose 2:9 ini, Kolose 2 nomor 9 itu kenanya. Kepenuhan. Iya, nggak usah ke tai-tainya bangku. Tanya aja yang menggantung 2 biji itu, berarti Tuhan juga dong. Itulah. Itu aja sih bang yang saya mau tanyakan, mau sedikit pencerahan saja sih. Siap, makasih ya. Oke, siap bang. Tapi kalau kita sedikit gurunda ya, melihat mengutip salah satu ayat Al-Quran, ternyata ini memang membenarkan kebenaran Al-Quran. Bahkan nanti kan dijelaskan oleh para ulama ketika Allah mengabarkan kisah Nabi Isa alaihissalam, berikut juga nanti ada yang mengaku sebagai pengikutnya, dia punya mengadakan sebuah ajaran tersendiri yang tidak diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran menyebutkan kalimatnya itu kan warohbaniyatani tada'uha gitu. Mereka itu mengada-adakan sebuah ajaran yang tidak diajarkan kepada mereka. Makatabnahum alaihim. Padahal tidak ditetapkan kepada mereka aturan itu tidak ada. Dan itu salah satu dijelaskan oleh mufasir, diantaranya adalah tentang mereka membuat aturan tidak ada pernikahan bagi gembala-gembalanya atau tadi istilah pemimpin agamanya kan gitu. Dan inilah kenapa ditekan Allah an-nikahu sunnati paman rogiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang mencela sunnahku maka dia bukan daripada umatku. Itu. Ini benar kata Al-Quran kembali lagi. Dan itu ajaran yang diada-adakan oleh mereka padahal tidak ada ketentuannya dari Nabi Isa alaihissalam itu sendiri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Gitu Bang Erik.